Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya mengumpulkan data, membaca data, dan menafsirkan data, nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menyajikan data. Nah, perlu kalian ketahui, data dapat disajikan dalam beberapa bentuk ya. Yang pertama dalam bentuk tabel, kemudian diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, berikut penyajian data yang pertama dalam bentuk tabel. Nah, diketahui hasil ulangan matematika siswa kelas 5 sebagai berikut. Nah, dari data tersebut nantinya akan kita sajikan dalam bentuk tabel dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan data terendah dan tertinggi. Jadi, data terendah dari hasil ulangan matematika siswa kelas 5 adalah nilai 5 dan data tertingginya adalah nilai 10 ya. Kemudian berikutnya, tuliskan data urut dari yang terendah. Berikutnya, hitunglah banyak setiap data dengan memberi turus. Nah, turus ini sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya anak-anak ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu judul dari tabel tersebut. Karena datanya adalah data hasil ulangan matematika siswa, maka judulnya adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Berikut penyajian data tabelnya. Kemudian, penyajian data yang kedua adalah dalam bentuk diagram gambar. Nah, langkah-langkah membuat diagram gambar berdasarkan tabel yang pertama, menentukan gambar yang akan dibuat, menentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar, mengubah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Nah, berikut terdapat tabel penjualan buku di toko makmur dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei selama 5 bulan ya. Nah, dengan banyak penjualan seperti berikut. Jadi, yang pertama kita tentukan dulu gambar yang akan dibuat. Karena di sini datanya adalah data penjualan buku, maka nanti gambar yang akan kita buat adalah gambar buku. Nah, kemudian kita tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Nah, supaya lebih mudah kita buat gambarnya itu mewakili kelipatan 10 atau kelipatan 5 kalau bisa. Seperti ini ya. Nah, jadi seperti apa? Jadi, satu gambar buku berwarna ungu ini mewakili 10 buku, sedangkan satu gambar buku berwarna hijau ini mewakili 5 buku. Nah, jadi diagram gambarnya menjadi seperti berikut. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu ya judul diagram gambarnya. Diagram gambar data penjualan buku di toko makmur. Setelah kita buat judulnya, kita buat kategori bulan dan banyak penjualan ya. Buat tabelnya. Kemudian kita ganti angka penjualannya ini. Tadi kan berupa angka, sekarang kita ganti dalam bentuk gambar. Kemudian yang ketiga adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Langkah-langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel yang pertama, kita buat sumbu tegak dan sumbu mendatar, sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian sumbu tegak itu menyatakan banyaknya data. Sumbu tegak itu yang garisnya tegak, yang vertikal ya. Kemudian sumbu mendatar menyatakan kategori data. Dan jarak setiap bilangan harus sama. Nah, kemudian buatlah batang persegi panjang dari setiap kategori data yang tingginya sesuai dengan banyaknya data. Nah, berikut terdapat tabel tinggi badan siswa kelas 5. Ada nama siswa dan tinggi badannya ya dalam satuan sentimeter. Nah, data tabel tersebut akan kita sajikan dalam bentuk diagram batang seperti berikut. Kita buat terlebih dahulu sumbu tegaknya. Nah, garis tegak ya yang berdiri, kemudian sumbu mendatar, garis horizontal. Nah, sumbu tegak ini nanti menentukan banyaknya data. Nah, banyak data itu yang mana sih? Yang ini ya, kolom kedua ya. Nah, jadi nanti tinggi badan itu di sini letaknya, tinggi badan. Kemudian sumbu mendatar ini menyatakan kategori data. Kategori data itu adalah yang kolom pertama ini, nama siswa. Jadi di sini nanti ada nama-nama siswa, Alif, Bayu, Edo, Fitri, dan Mita. Nah, seperti ini ya penampakan diagram batangnya. Kemudian yang keempat adalah penyajian data dalam bentuk diagram garis. Langkah-langkah membuat diagram garis berdasarkan tabel yang pertama, sama saja ya dengan langkah menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang.
Hanya saja pada diagram garis, banyaknya data ditandai dengan titik. Kalau tadi pada diagram batang, banyaknya data digambarkan dalam bentuk batang. Nah, kalau diagram garis, nanti digambarkan dalam bentuk titik-titik ya. Kemudian, diperlukan dua sumbu tegak dan sumbu mendatar. Dan setiap titik nanti yang sudah digambarkan dihubungkan dengan garis ya. Nah, berikut tabel penjualan buku selama 5 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei ya, dengan banyak penjualan seperti berikut. Nah, data tersebut akan kita gambarkan dalam bentuk diagram garis menjadi, nah sama kita buat dulu sumbu tegaknya, kemudian sumbu mendatarnya. Nah, sumbu tegak nanti akan kita tuliskan identitas yang banyak penjualan. Di sini nanti banyak penjualan ya. Kemudian sumbu mendatarnya ini nanti kita akan beri identitas bulan ya, dari Januari sampai dengan bulan Mei. Nah, berikut penampakan dari diagram garis ya. Jadi jangan lupa nanti yang pertama kalian tuliskan judulnya, yaitu diagram garis penjualan buku selama 5 bulan. Berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, berikut ada tabel ya, tabel hasil donor darah PMI, yaitu golongan darah dan banyak kantong darah yang diperoleh. Nah, dari data berikut akan kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Seperti apa ya? Nah, kita perhatikan terlebih dahulu langkah-langkah dalam membuat diagram lingkaran. Yang pertama, tentukan jumlah seluruh data. Nah, kita tentukan dulu jumlah seluruh datanya ada berapa. Caranya seperti ini, kita buat kolom total ya, kolom tambahan, kolom total. Jadi kolom total ini diperoleh dengan cara menjumlahkan ini semua ya, banyak kantong darahnya. 70 ditambah 63 ditambah 35 ditambah 112 sama dengan 280. Nah, jadi jumlah seluruh datanya ada 280. Kemudian yang kedua, tentukan besar sudut atau persentase dari setiap kategori data dengan cara berikut. Nah, kalau untuk menentukan besar sudut, nah rumusnya adalah banyak setiap data dibagi jumlah seluruh data dikali 360 derajat. Sedangkan untuk menentukan besar persentase sama dengan banyak setiap data dibagi jumlah seluruh data dikali 100%. Ya. Kemudian kita buat lingkaran. Lalu bagi lingkaran tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut atau persentase yang telah diperoleh. Kemudian tuliskan keterangan kategori data serta besar sudut atau persentasenya di setiap bagian lingkaran. Nah, kira-kira seperti apa? Yuk kita latihan sama-sama ya. Nah, jadi dari tabel tersebut kita akan buat diagram lingkaran. Kita sajikan diagram lingkaran. Yang pertama dalam bentuk derajat dulu ya. Nah, menentukan besar sudutnya caranya adalah, nah tadi golongan darah A itu kan banyaknya kantongnya ada 70. Nah, berarti 70 dibagi banyak seluruh datanya tadi totalnya adalah 280. Berarti 70 dibagi 280 karena dia menentukan besar sudut. Nah, berarti dalam derajat ya, satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Berarti dikali 360 derajat. Ya, hasilnya adalah 90 derajat. Dan seterusnya sampai dengan golongan darah O. Selanjutnya kita akan menentukan persentasenya. Nah, jadi kalau tadi dalam bentuk derajat, nah sekarang kita akan menentukan dalam bentuk persen. Nah, seperti ini ya. Golongan darah A, karena tadi banyak kantong yang diperoleh adalah 70, dan total kantongnya ada 280, berarti 70 per 280 dikali satu lingkaran penuh, jika satuannya persen adalah 100%. Berarti dikali 100%, ya hasilnya adalah 25%. Dan seterusnya sampai golongan darah O, yaitu 40% ya. Nah, selanjutnya kita lihat hasil penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama adalah sajian diagram lingkaran dalam satuan persen. Jadi yang pertama, jangan lupa kita tuliskan judulnya terlebih dahulu, yaitu diagram lingkaran hasil donor darah PMI ya. Nah, untuk golongan darah A, persentase yang dihasilkan adalah 25%. Nah, ini ya 25%, besar sudutnya sekian. Kemudian golongan darah B 22,5%, golongan darah AB 12,5% dan golongan darah O 40%. Selanjutnya, penyajian data diagram lingkaran dalam satuan derajat. Nah, untuk golongan darah A
diperoleh besar sudutnya adalah 90 derajat. Golongan darah B 81 derajat, golongan darah AB 45 derajat, dan golongan darah O 144 derajat. Jadi nanti kalian gambarkan lingkaran terlebih dahulu, kemudian kalian kira-kira, kalian bagi-bagi, kalau perlu menggunakan busur derajat ya untuk membaginya ini. Gambarkan dalam bagian-bagian sesuai dengan besar sudut atau persen.